Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hati Nurani Kemudi Kehidupan. Satu hal yang sering tidak kita sadari adalah bahwa hati nurani sejatinya merupakan kemudi kehidupan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dari hati nuranilah seseorang beroleh pengertian apa yang dianggapnya benar atau salah, mana yang bernilai tinggi, mana yang tidak, mana yang merupakan kebenaran, mana yang bukan, mana yang baik, dan mana yang tidak. Semua itu bersumber dari hati nurani. Jadi sesungguhnya hati nuranilah yang merumuskan nilai-nilai kehidupan. Hati nurani bisa menuduh, mencela, ataupun menegur. Saudara, dalam merumuskan suatu nilai kehidupan, seseorang mendapat input atau masukan dari apapun yang didengar dan dilihatnya melalui agama, budaya, pergaulan, pendidikan, dan sebagainya. Dalam hal ini, pengaruh lingkunganlah yang sangat kuat membentuk pribadi seseorang. Ukuran yang dikenal lingkungan atau apa yang menjadi standar lingkungan, itulah yang akan menjadi ukuran yang dikenakan seseorang, akan menjadi ukuran yang menjadi standar seseorang. Sebab itulah yang terlukis di dalam hati nuraninya. Maka sangat tepat kalau dikatakan hati nurani merupakan kemudi kehidupan seseorang yang tidak terlihat. Kalau kemudi mobil untuk mengarahkan jalannya mobil, maka hati nurani merupakan kemudi yang mengarahkan seluruh pertimbangan manusia. Dengan begitu, kita sekarang jadi mengerti bahwa Allah memberi manusia kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Seperti apa hidup seseorang sejatinya dikendalikan dan dikontrol oleh dirinya sendiri, bukan oleh Tuhan. Tuhan hanya bisa mengingatkan, sedangkan keputusan semua ada di tangan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Allah tidak mencegah, Allah tidak menghentikan Kain ketika ia membunuh adiknya Habel. Sebab Tuhan sudah mengingatkannya dan berkata, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kejadian 4 ayat 6. Bahkan saudara, nasib kekal manusia juga ditentukan oleh dirinya sendiri. Apakah kelak ia akan dihinakan atau dimuliakan di kekekalan. Jadi dalam hal ini manusia memiliki kesadaran yang memungkinkan dirinya memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan. Ini sekaligus menempatkan manusia sebagai pribadi yang harus bertanggung jawab kepada Allah. Roma 14 ayat 12 berkata demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.
Saudara, kalau kita bisa benar-benar menghayati ini, ini sesuatu yang menggetarkan jiwa. Bagaimana tidak? Sebab semua yang kita perbuat nantinya harus kita pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan pengadilan Allah. Jadi kalau kemudi kehidupan ini rusak, maksudnya hati nurani kita rusak, betapa berbahayanya hidup kita. Hati nurani yang rusak itu sama dengan mata hatinya gelap. Kalau mata hatinya sudah gelap, maka rusaklah seluruh kehidupan seseorang. Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Sedangkan dalam Perjanjian Lama dalam Mazmur 16 ayat 7 dituliskan, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Dengan demikian, betapa pentingnya membangun dan membentuk hati nurani dengan benar. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya dengan terus mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni, sampai hati nurani kita tersandera olehnya. Sampai hati nurani kita betul-betul dikuasai oleh firman itu. Sampai firman Tuhan yang murni itu menjadi daging. Yang tandanya adalah menuntut untuk dipraktekkan dalam kehidupan secara nyata. Jadi mendengar firman yang benar, itu ukurannya harus sampai firman itu menggores di dalam hati nurani, sehingga mempengaruhi syaraf-syaraf yang ada, dan pada akhirnya kita tidak bisa hidup menyimpang dari firman. Ini sungguh tidak mudah. Dibutuhkan kesadaran dan kemauan yang kuat untuk terus memperbaharui diri. Dan inilah yang seharusnya dilakukan gereja kepada jemaat sejak jemaat tersebut masih berusia dini, masih muda rohani, yaitu dengan mengajarkan kebenaran yang murni. Semakin kebenaran firman yang murni diajarkan secara dini, maka akan semakin kuat bangunan hati nuraninya. Sebaliknya, kalau sudah terlanjur dewasa, walaupun bisa, tapi akan semakin sulit menggoreskan dan melukis kebenaran itu di dalam hati nuraninya. Padahal tadi kita sudah bicara, hati nurani merupakan kendali atau kemudi kehidupan. Itulah sebabnya yang namanya momentum itu sangat penting untuk membentuk hati nurani dengan firman Tuhan yang benar. Terkait hal ini, pergaulan yang buruk dimanapun harus dijauhi. Sebab Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat ke-33. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini kita berjuang untuk membangun dan membentuk hati nurani dengan benar.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.